Woi, tahan. Buat lo semua yang sekarang kepanasan ngelihat judul videonya, kasih gue sedikit waktu buat ngobrolin ini semua. Jadi gue baru aja selesai nontonin anime Kimetsu no Yaiba episode terakhir, hasil arc training, dan gue bener-bener cinta banget sama episodenya. Let's go! Kena clickbait, let's go! Akhirnya lu klik juga video ngopi. Oke, jadi gini. Gue yakin lu semua pada tahu kalau misalnya gue benci banget sama gamenya. Gue bahkan buat satu video ngopi yang mendedikasikan diri gue untuk nyampahin game Kimetsu no Yaiba. Kayak kalau misalnya lu main single player ya itu bener-bener isinya logo semua men. Tiap kali pertarungannya kelar ada logo. Ada cutscene logo segala macem. Terus gue akhirnya main multiplayer bareng teman-teman gue, bareng subscriber gue, bareng A. Dan cuman 2 kali kena combo, gue bisa meninggal anjir, gue bisa kalah sumpah. Gue nggak dikasih ruang, ya meskipun gue tahu gue skill isu, tapi gue nggak dikasih ruang untuk menikmati pertarungannya. Oke. Terus kalau misalnya buat semua yang nanya kayak, mana bang lu cuman bohong, nggak ada live streamingnya, nggak ada replaynya. Coy, ini puncak dari kenapa gue benci banget sama game-nya. Gue udah bayar 700 ribu, tapi semua replay dan live streaming gue kena copyright. Kayak buat apa anjir gue beli game kalau gue nggak bisa ngasih lihat, kalau gue nggak bisa buat walkthrough, gue nggak bisa buat gameplay yang diupload di YouTube, coy. Oh my god, masa gue harus beli lisensinya juga? Tapi gini, ada alasan kenapa gue ngebahas gamenya dulu, abis itu animenya. Karena di gamenya itu banyak dari lu semua yang ngerekomendasiin kalau misalnya lu pengen nikmatin alur cerita dari Kimetsu no Yaiba, jangan ngikutin gamenya, tapi ngikutin animenya. Dari situ gue juga ngikutin anime, jadi bareng-bareng tuh gue main gamenya terus gue ngikutin anime, dan emang bener-bener beda banget. Kayak di gamenya cuma screenshot doang, di anime bener-bener full animation. Dari situ gue paham kenapa banyak banget orang yang suka sama Kimetsu no Yaiba. Oke, meskipun dikira anime anak-anak gitu ya. Dan gue juga nonton ini karena buat survei apakah anak gue cocok buat nontonin anime ini. Gue gak ngikutin manganya, gue bener-bener pure ngikutin anime doang ketika gue lagi main gamenya. Dan kira-kira itu 5-6 bulan yang lalu, terus di hasil training ini gue bisa ngejar lu semua. Anjay. Tahu gue juga kalau misalnya di hasil training tuh ada movie-nya dulu, oke? Tapi gue nggak nonton karena mending nunggu di Netflix. Terus beberapa orang yang nonton pada protes, kebanyakan recap. Enggak, gue pengen aja dah buat lu semua yang nonton ya, buat lu semua yang demen Kimetsu no Yaiba terus nonton movie-nya kemarin. Gue pengen nanya dah, kira-kira adegan yang di markas besar Demon Slayer yang meledak kayak Oppenheimer itu ada nggak di movie-nya? Kalau misal nggak ada, terus ada di animenya, mending nunggu aja. Tapi gak apa. Oke, jadi gini. Awalnya gue pengen buat nih review di episode 7 ya. Waktu adegan Muzan jalan tuh udah kayak Michael Jackson nyasar di India. Di sitcom India, bener-bener dari efeknya udah kayak udah kayak film parodi banget gitu. Bang, kebanyakan flash, terus asap segala macam ya. Meskipun waktu gue baca lore ternyata emang di adegan itu si Muzan emang bener-bener lagi ini kan, lagi ngetes durability, karena di Demon Slayer campnya itu ada kayak semacam perlindungan bunga wisteria ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, gue ngikutin manganya, gue juga cuma ngikutin anime doang. Silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah. Cuman di 4 menit adegan jalan itu gue ke trigger deh. Gue pengen banget bilang anime sampah gitu coy. Tapi gue kayak oke, ke hati nurani gue kayak oke, let him cook, let Ufotable cook. Ini kayaknya dia lagi coba buat manjang-manjangin anime buat nanti di episode terakhir ya bakalan di all out deh. Itu kalau misalnya gue scroll Instagram, gue sempet nemu satu videonya Om Admin Yami ya, Dewa Anime itu yang marah-marah gara-gara scene itu doang. Gue juga pengen buat video, tapi gue nunggu dulu deh. Tapi gue nunggu. Itu kocak soalnya coy. Itu kocak banget, kelihatan banget pacingnya, kelihatan banget dilama-lamain ya. Cuman karena gue ngeliatnya Ufotable bener-bener niat banget ya dari visualnya, jadi kayak oke lah, nggak apa-apa lah, nggak seburuk One Piece gitu. Gini, semua orang itu bukan benci filler, semua orang benci filler atau pacing yang jelek gitu, yang ngerasa kalau misalkan adegan itu ngelama-lamain canon story. Gue penikmat One Piece dan gue tau mana filler yang bagus, mana filler yang jelek gitu. Contohnya di arc G5-nya One Piece, waktu si Luffy dan kawan-kawan turun dari Skypiea terus masuk ke pangkalan angkatan laut, itu menurut gue filler yang bagus. Dari story, dari karakter, bener-bener gue nggak ngerasa kalau misalnya itu filler, itu kayak canon.
Bahkan di situ juga di-mention kan ada nama Akainu di sana. Jadi ya nyambung dikit lah sama arc yang selanjutnya. Dan itu yang gue rasain juga ketika Muzan jalan 4 menit. Padahal dia bisa punya kekuatan flash gitu langsung kwek gitu kan ke Ubuyashiki. 4 menit jalan tapi visualnya kita bisa ngerasain kalau misalnya itu orang-orang yang ngadaptasiinnya animatornya bener-bener niat banget pengen manjangin tapi biar orang-orang nggak ngerasa ini pacingnya lambat banget. Jadi ngopi kesempatan kali ini basically cuman nyanjung-nyanjungin episode terakhir Kimetsu no Yaiba. Gini, yang gue sadar ketika nonton episode terakhirnya itu cuma ada 3 storyboard. Oke. Yang pertama obrolan antara Ubuyashiki sama si Muzan. Yang kedua Hashiranya lari-lari terus battle sama raja terakhir. Terus yang ketiga semua karakter nge-react pas mereka jatuh ke Infinite Castle. Cuman 3 itu doang. Ini udah kayak menurut gue ini udah kayak Infinity Wars ya, yang mereka punya arc-nya masing-masing terus nyatu semua di Wakanda. Nah kayak gitu tuh. Itu yang gue rasain ketika gue nonton episode terakhir anime Demon Slayer ini. Dan gue nggak sadar kalau misalkan animenya selesai dengan cepet. Kayak gue juga baru ngeh kalau misalnya itu anime, itu episode 45 menit durasinya anjir. Kayak gue cuma nonton 15 menit. Di situ lu tahu kalau misalnya lu nontonin hal yang bagus, it's a good shit. Dari kombinasi visual, animasi, musik, voice acting, dan klimaks, meskipun ada beberapa hal yang kerasa banget pacingnya, kerasa banget lambatnya, tapi eksekusinya itu loh perfect banget sama Ufotable. Jadi gokil banget. Bagian anak-anaknya Ubuyashiki yang dia main bola itu, oke, yang kerasa banget horornya, kerasa banget lambatnya, tapi kita nge-feel kayak anjing ini bakalan terjadi sesuatu yang gila nih. Dan beneran kejadian tuh. Puncaknya di Oppenheimer itu. Menurut gua ada 2 highlight dari episode terakhir. Adegan ledakan dari Mabes Demon Slayer sama satu lagi waktu mereka pada jatuh ke Infinite Castle. Yang di adegan ledakan itu yang paling keinget dalam pikiran gua waktu Hashira angin atau Bakugo ngelihat ledakannya terus anginnya bener-bener kerasa banget sampai gua nonton kayak kaget. Terus yang di Infinite Castle kamera movementnya 3D movementnya itu bener-bener apa ya, karena gue mungkin gak banyak nonton anime kali ya, jadi ini pertama kali gue ngelihat anime punya background latar yang bisa dinamis gitu, berubah-ubah gitu. Padahal itu adegan udah gak beda jauh sama One Piece man. Kan One Piece gitu ya, tiap kali ada adegan epic reaction gitu. Kayak gitu juga Demon Slayer, kayak jatuh reaction semua tuh, Hashira, NPC, ya main karakter semuanya. Dan yang paling epic menurut gua Zenitsu-nya. Anjir. Please jangan spoiler gua apa yang terjadi sama my boy Zenitsu, oke? Gue penasaran banget apa yang terjadi sama dia. Semenjak dia dapat kertas kan di episode 6 atau di episode 7 gitu gue lupa. Gue pengen tahu banget, gue pengen baca banget manganya gara-gara itu, man. Cuman gue tahan. Jangan spoiler, hey, lu nih ya yang sepuh-sepuh Kimetsu no Yaiba yang udah baca manganya sampai tamat. Please, lu boleh nggak setuju sama opini gue? Lu boleh ikutan hype kayak gue juga. Tapi jangan spoiler apa yang terjadi sama itu. Itu epic banget, man. Maksud gue, ketika karakter komedi ya di anime tiba-tiba jadi serius, lu harusnya tahu kalau misalnya sesuatu yang besar pasti bakal terjadi. Anjay. Kita spekulasi dulu ya. Oke, ini dari gue yang cuma nonton anime doang apa yang terjadi sama Zenitsu. Menurut gue dia dengar kabar sih. Dengar kabar dari siapa ya? Dari Nezuko kali ya? Nezuko kali ya? Dia soalnya cinta banget kan sama Nezuko kan? Mungkin Nezuko-nya udah diculik atau apa gitu. Wait, enggak. Kalau misalnya Nezuko, si Tanjidor juga ini dong. Tanjidor juga lock in juga dong. Enggak. Apa ya? Enggak ketemu. Oh, mungkin gurunya kali ya? Ada yang terjadi sama gurunya, coy. Apa gurunya di ini ya? Gurunya diculik kali ya? Oke. Kita cut dulu bagian spekulasinya. Cuma yang jelas adalah di sini gue bener-bener enjoy banget sama Demon Slayer episode terakhir ini. Dan gue tahu kalau misalnya ini bakal ada lanjutannya, dan lanjutannya tuh jadi 3 movie trilogy ya, udah kayak Harry Potter sama Avengers. Milking terus Ufotable terus. Apa gue bakal nonton? Sekali lagi, mungkin saja tidak. Mungkin saja ya, mungkin gue bakal nonton gara-gara adegan terakhirnya bergantung banget, kesel gue. Cliffhanging banget gitu men. Tapi kemungkinan besar gue kayak gak nonton, gue tetap nungguin di Netflix kayak gimana. Ya 5, 7, 8 tahun ya gak masalah. Gue udah sering nungguin anime favorit gue rilis season terbaru tapi baru muncul 7-8 tahun kayak Konosuba gitu, jadi nggak masalah buat gue. Masih banyak anime-anime yang bisa gue tonton. Buat wibu-wibu ya, penonton-penonton gue yang demen juga nonton anime, jangan lupa Anda punya kehidupan, Anda bisa touch some grass, oke?
nggak usah terlalu kepikiran soal hal ini, nggak usah terlalu nungguin, karena menurut gua ya nanti lu bakal punya ekspektasi yang tinggi, terus waktu nonton movie-nya malah recap lagi. Jadi itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba anime untuk anak-anak? Jawabannya adalah